berat suatu benda itu dipengaruhi oleh gaya. Jadi kalau hidupmu terasa berat, berarti hidupmu banyak gaya. Kehidupan itu mudah dan menyenangkan, bukan? Bukan. Ingat, infak subuh di teras dakwah dengan Rp3.000 kamu bisa berkontribusi banyak kebaikan. Baik teman-teman, kita sudah Ustadz Arif As-Sofi sudah berada di tengah-tengah kita. Mungkin langsung saja saya persilahkan kepada Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Fanawayna ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa du'a ila al huda wa dalalata ala al khair ibtigha wajhillahi wa qurbihi wa thawabih. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, iftah alaina fathan qariban ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Amin. Amma ba'd, alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mengumpulkan kita di tempat yang penuh berkah ini, di majelis yang penuh berkah ini dalam rangka menuntut ilmu, dalam rangka menuntut ilmu yang mana dengan ilmu tersebut kita berjalan di jalan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai sang pencipta, jalan yang diinginkan oleh Allah agar dijalani oleh hambanya. Salawat serta salam kita panjatkan kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang telah menjadi guru terbaik bagi umat manusia dan menjadi pemimpin serta suri tauladan terbaik yang mana tidak ada nabi setelah beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali. Pembicaraan kita pada malam hari ini, kalau judulnya di posternya itu tentang muslim pemula ya, atau beginner. Nah, bagaimana seorang muslim pemula itu kembali ke Alkitab dan Sunnah. Dan ini berhubungan dan berkesinambungan dengan apa yang kita sampaikan di bulan lalu, yang judulnya apa itu? Sherlock itu. Tentang kembali ke Al-Quran dan Sunnah. Coba saya mau tahu yang hadir di bulan lalu, ada yang angkat tangan? Oke. Ada, oke, alhamdulillah. Artinya saya ngomong tidak ngomong dengan orang baru kan gitu. Artinya ada orang-orang lama. Tapi paling tidak saya kasih kita flashback sebentar, artinya mengulang sebentar apa yang sudah kita sampaikan di bulan lalu supaya yang tidak hadir di bulan lalu itu bisa nyambung dengan apa yang akan kita sampaikan. Jadi kita berbicara tentang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, yang mana itu adalah jargon yang digembor-gemborkan dan diangkat oleh hampir semua lintas ormas atau lintas afiliasi dan lain sebagainya. Bahkan kalau kita mau katakan Syiah pun seperti itu. Mereka juga mengatakan bahwasanya mereka lebih sesuai dengan sunnah menurut mereka, kan seperti itu. Maka di sini kita akan meluruskan dan memberikan patokan yang jelas tentang kembali Al-Quran dan Sunnah, karena ini suatu jargon yang sangat menjual ketika kita jual untuk menyampaikan pandangan seseorang.
wah ini paling sesuai dengan Alkitab dan Sunnah, dan ini paling sesuai dengan Alkitab dan Sunnah. Maka kita katakan pada tahun lalu bahwasanya Alkitab dan bulan lalu bahwasanya Alkitab dan Sunnah itu adalah apa? Adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Kalau Al-Qur'an itu firman Allah Subhanahu wa taala secara langsung, kalau as-sunnah atau hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu juga bisa disebut dengan firman Allah Subhanahu wa taala, tetapi dengan cara yang tidak langsung. Nah, maka Allah berfirman di dalam surat Thaha, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak berbicara dari hawa nafsunya, tetapi Rasulullah yang dibicarakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau itu wahyu secara langsung atau wahyu yang berbentuk dengan ilham, atau itu dibenarkan oleh Allah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sesuatu dan tidak ada teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau di dalam hadis itu ada yang namanya hadis takriri. Apa itu hadis takriri? Seorang sahabat melakukan sesuatu dan tidak dikritik oleh Rasulullah, tidak disalahkan oleh Rasulullah, maka itu termasuk sunnah. Itu menjadi termasuk sunnah, karena Rasulullah tidak boleh mengiyakan sesuatu yang salah. Sebagaimana juga kalau misalnya Rasulullah SAW melakukan kesalahan dan itu tidak mungkin, pasti tidak boleh Allah Subhanahu wa taala itu membiarkan Rasulullah SAW menyampaikan sesuatu yang salah. Nah, karena nanti syariatnya jadi salah, karena Allah sendiri yang memerintahkan untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita juga sudah sampaikan bahwasanya Al-Qur'an itu adalah kitab mukjizat. Yang mana mukjizatnya apa? Mukjizatnya adalah di bahasa Arabnya. Mukjizatnya adalah di bahasa Arabnya. Sebagaimana para nabi itu semuanya diberikan mukjizat yang sesuai dengan keahlian kaumnya. Nabi Musa punya kaum yang ahli sihir, maka apa? Mukjizat Nabi Musa berkaitan dengan yang ada kaitannya dengan sihir. Nabi Isa mukjizatnya berkaitan dengan pengobatan, karena ketika itu keahlian kaumnya berkaitan dengan pengobatan. Nabi Nuh berkaitan dengan kerajinan kayu, yaitu membuat kapal, karena ketika itu kaumnya adalah kaum yang para ahli dalam pengrajin kayu, dan demikian seterusnya. Karena yang namanya mukjizat itu harus mendatangkan sesuatu yang mampu didatangkan, bukan yang mampu, tapi yang mana kaumnya itu ahli dalam melakukan itu, kemudian dia mendatangkan mukjizat, sesuatu yang harusnya mereka ahli tapi ternyata mereka tidak bisa melakukan, maka baru menjadi mukjizat. Kalau misalnya di zaman Nabi Musa tidak ada orang yang bisa sihir, tiba-tiba Nabi Musa mendatangkan mukjizat tersebut, ya sudah wajar kalau kaumnya tidak bisa melawannya. Kalau misalnya kaumnya Nabi Isa tidak ahli dalam pengobatan, kemudian Nabi Isa mendatangkan mukjizat-mukjizat berkaitan dengan pengobatan, kemudian tidak ada yang mampu mendatangkan hal yang sama, maka itu wajar, karena memang karena memang umatnya tidak ahli dalam hal tersebut. Tapi mukjizat selalu didatangkan sesuai dengan keahlian kaum tersebut. Maka Al-Qur'an ini didatangkan pada masa kejayaan bahasa Arab. Masa kejayaan bahasa Arab. Oleh karena itu, tantangan yang ada di dalam Al-Qur'an kepada orang-orang kafir Quraisy ketika itu adalah mendatangkan satu ayat atau satu surat yang dapat mengalahkan mukjizat Al-Qur'an atau keindahan bahasa yang ada pada Al-Qur'an. Dan terbukti tidak ada orang Arab pada zaman tersebut yang mampu menandingi bahasa Al-Qur'an
Buktinya kalau mereka mampu pasti mereka akan mendatangkan. Tapi ketika mereka tidak mampu, maka mereka menyerang fisik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menyerang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan pada yang ditantangkan, tetapi mengatakan, oh Rasulullah ini sahir, bahwasanya ahli sihir, Rasulullah itu adalah dukun, Rasulullah itu adalah orang gila dan lain sebagainya. Nah, itu didatangkan, itulah mukjizat Al-Quran itu. Nah, kemudian maka dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri, bahasa Arab beliau adalah bahasa yang paling fasih dan paling indah dari semua kalangan Arab, dan itu salah satu mukjizat beliau. Makanya beliau di dalam sabdanya mengatakan, wa utitu jawami'al kalim, saya diberi mukjizat oleh Allah jawami'al kalim, yaitu memberikan atau dapat mengucapkan kata-kata yang ringkas tapi maknanya luas. Kata-katanya ringkas tapi maknanya luas. Sehingga di dalam mukjizat Al-Quran dan Sunnah itu sendiri, walaupun teks Al-Quran dan teks As-Sunnah itu sudah habis, tidak bisa ditambah lagi, tetapi masih dapat menyelesaikan problem-problem umat sampai hari kiamat nanti. Nah, oleh karena itu apa? Kemudian kita sampaikan bahwasanya maka Al-Quran dan Sunnah itu tidak boleh difahami secara bermain-main. Cuman modal nahwu wadih atau modal ajurumiyah, modal belajar sorof dikit, langsung mau mengintisarikan hukum dari Al-Quran dan Sunnah. Maka saya sering bahasakan kepada teman-teman dulu, bahwasanya orang-orang yang dengan modal bahasa Arabnya yang masih cetek itu, kemudian apalagi terjemahan modalnya, kemudian berusaha mengeluarkan hukum dari Al-Quran dan Sunnah tanpa merujuk para ulama, itu saya katakan itu bentuk bahasa kasarnya pemerkosaan terhadap Al-Quran dan Sunnah. Kenapa? Karena itu namanya ightisab, dia melakukan sesuatu yang bukan haknya. Seakan-akan Al-Quran dan Sunnah itu bahasanya gampang, kemudian dia secara lancang ingin menghasilkan hukum langsung dari Al-Quran dan Sunnah. Nah, oleh karena itu bahkan kalau kita membaca hadis-hadis, misalnya Sahih Bukhari aja, kita baca dari awal dan sampai akhir, kita akan menemukan banyak para sahabat yang ternyata ketika mereka menemukan problem di dalam masalah agama, mereka tidak langsung merujuk ke Al-Quran dan Sunnah, tetapi merujuk kepada para sahabat yang alim, yang mempunyai ilmu, yang mampu langsung merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Bahkan Al-Quran sendiri mengajarkan itu. Al-Quran sendiri mengajarkan itu. Ketika kita tidak mempunyai kemampuan untuk langsung merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah, di dalam Al-Quran dikatakan apa? Fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlinya apabila kamu tidak tahu. Nah, kalau tidak tahu bukan terus sotoy. Tidak tahu tanya sama ahlinya. Kita tidak tahu masalah kedokteran misalnya. Kemudian ada orang sakit terus kita sotoy. Oh ini obatnya ini, obatnya ini, obatnya ini. Oh ente harus kayak gini, kayak gini, kayak gini. Wah ternyata ketika kita ketika diobati, ketika dia melakukan saran tersebut, ternyata apa? Ternyata orangnya mati atau malah tambah parah sakitnya. Ada cerita namanya Tumal Hakim. Hakim itu zaman dulu dokter itu disebut dengan hakim. Disebut dengan hakim. Nah, namanya ini Tuma dokternya. Masyhur di dalam buku-buku itu disebut dengan Tumal Hakim. Wah, dia membuka klinik pengobatan, tetapi dia tidak pernah belajar dengan
hakim yang lain, tidak pernah belajar dengan dokter, tidak pernah praktek dengan dokter. Tetapi dia hanya membaca buku-buku kedokteran. Dia hanya membaca apa? Buku-buku kedokteran. Dia tidak pernah belajar sama guru. Pada suatu hari dia membaca buku, menemukan hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bunyinya al-hayyatus sauda dawaun likulli da. Al-hayyatus sauda dawaun likulli da. Yang artinya ular hitam itu adalah obat dari segala penyakit. Ular hitam, al-hayyatus sauda. Nah, kemudian datanglah seorang yang mengeluh sakit dengan dia, karena dia buka klinik dengan kesotoyannya tentunya, ya, membuka klinik. Datanglah seseorang untuk berobat. Adzan ya. Oke. Kemudian datang seseorang untuk berobat, dia bilang, kamu cari ular hitam, kamu sembelih, kamu makan. Ular hitam, tadi hadisnya dia baca ular hitam. Ternyata setelah makan ular hitam, orang ini mati. Orang ini apa? Mati. Nah, kemudian apa? Si Tumal Hakim ini dihakimi. Oh, berani kamu mengobati tanpa ilmu. Oh, saya punya bukti. Apa buktinya? Ini ada hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, al-hayyatus sauda dawaun likulli da. Ternyata ketika dicek sama hakimnya, loh, ini kelebihan titik. Ini kelebihan titik. Ini ada titik yang muncrat dari tintanya bolpen yang menulis. Karena sebenarnya al-habbatus sauda. Jadi harusnya itu hurufnya ba, titiknya cuma satu. Karena ada tinta muncrat, titiknya jadi dua. Menjadi kebacanya al-hayyatus sauda. Al-hayyah itu artinya ular, al-habbah itu artinya biji. Al-habbatus sauda itu apa? Habbatus sauda. Hadisnya habbatus sauda, dia bacanya hayyatus sauda. Dari biji hitam jadi ular hitam. Wah. Karena apa? Karena dia belajarnya tidak pakai guru. Ini cerita tentang apa? Tumal Hakim, sangat terkenal di dalam sastra-sastra Arab. Apalagi dalam buku-buku yang menasehati para penuntut ilmu dalam belajar. Jangan sampai belajar tanpa guru, karena apa? Karena jadinya seperti itu, ya kan? Baca tidak genah. Cuman gara-gara ada tinta muncrat dari biji berubah jadi ular, dan seperti itu. Nah, kemudian apa yang bawa kita ke sana tadi? Jadi Al-Quran dan Sunnah itu tidak bisa difahami semudah itu. Kita harus kembali kepada ahlinya. Kalau kita mau menjadi ahlinya, maka kita harus mempelajarinya dengan cara yang benar, yaitu dengan belajar kepada guru yang mempunyai sanad kepahaman yang bersambung sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah kita jelaskan panjang lebar pada pertemuan sebelumnya. Ya, mau langsung dari Alkitab dan Sunnah, ahlan wa sahlan, tidak tertutup pintunya. Pintunya tidak tertutup, tapi harus menjadi ahli dzikri, artinya harus menjadi ahlinya dulu. Berarti belajar untuk menjadi ulama dulu. Dan belajar jadi ulama itu bertahun-tahun dan sangat sulit, tidak mudah. Nah, kalau misalnya tidak mampu, maka kembali ke siapa? Ke ahli dzikri. Kembali kepada ahlinya. Nah, disinilah posisi kita sebagai muslim pemula, atau bukan pemula lah. Kalau muslim pemula itu mungkin mu'alaf, mungkin baru pemula. Tapi kan sebagian dari besar dari kita mungkin muslim dari lahir, ya kan? Muslim dari lahir. Kita katakan orang awam lah, orang awam.
Maka bagaimana caranya kita itu kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Nah, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Maka mau tidak mau kita menggunakan apa? Cara kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, yaitu mengikuti apa? Mengikuti apa? Firman Allah tadi, yaitu fas'alu ahlad dzikri, yaitu bertanya kepada ahlinya. Bertanya kepada ahlinya. Nah, oke. Kita akan bertanya kepada ahlinya. Tapi sekarang apa yang perlu kita tanyakan kepada ahlinya? Nah, maka sebagai ini kapan adzannya? Nunggu saya berhenti. Sebentar, Tat. Hah? Nah, Oh, ini udah ada masih TD. Baru Hah? azan. Baru Oh, azan. Ya. Sini, TD. Iya, TD. Oh ya, Khair. Kita tunggu dulu. Sekedar informasi teman-teman, untuk sholat isya insya Allah kita akhirkan nggih. Ya, monggo bisa dilanjut Ustaz. Jadi kita supaya tidak terputus dan kita mengikuti pendapat, bisa dibilang mayoritas, mungkin mayoritas ulama, bahwasanya sunnahnya sholat isya itu, kalau madhab syafi'i sunnah sholat itu semuanya di awal waktu ya. Tetapi di dalam madhab syafi'i juga, apalagi di dalam madhab Imam Abu Hanifah, itu mereka menganjurkan untuk sholat isya itu diakhirkan ke kemana? Ke akhir dari awal sepertiga malam. Akhir dari awal sepertiga malam, yaitu apa? Malam bagi tiga, habis itu awalnya akhirnya. Nah, itu disunahkan sholat isya sebagaimana diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi di dalam surat apa? Di dalam surat di dalam sunannya yang beliau hukumi hadisnya sebagai hadis hasan sahih. Beliau mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laula an asyqa ala ummati la amartuhum an yuakhirul isya ila thuluthihi aw nisfihi, ila thuluthil lail aw nisfihi. Nah, kalau aku tidak takut memberatkan umatku, aku akan memerintahkan mereka, yaitu mewajibkan mereka untuk sholat isya itu di thuluthul lail. Thuluthul lail itu apa? Thuluthul lail itu di sepertiga malam, tapi yang awal, au nisfahu, atau pertengahan malam, bisa di Sunan Tirmidzi. Dan itu yang banyak amalkan oleh para ulama, khususnya ketika sedang di dalam majelis. Ketika sedang di dalam majelis, mereka lebih memilih pendapat tersebut. Nah, jadi kita lanjutkan. Sebagai muslim pemula, bagaimana kita kembali ke Al-Quran dan Sunnah? Kita tadi sudah katakan, fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlinya apabila kita tidak tahu. Maka di sini berarti cara muslim pemula untuk merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah itu adalah kembali kepada para ahli yang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan seperti itu. Nah, sekarang apa yang perlu ditanyakan? Maka kita perlu tahu, kita sebagai muslim pemula itu di dalam Sahih Muslim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Ilmu apa yang wajib dituntut bagi setiap muslim? Nah, itu yang menjadi perbincangan para ulama. Dan ujungnya mereka sepakat. Jadi apa itu ilmu yang wajib dituntut? Apakah yang penting saya sudah menuntut ilmu, mau itu ilmu
ilmu teknik, mau itu ilmu arsitek, mau itu ilmu pertanian, mau itu ilmu kedokteran. Yang penting saya sudah menuntut ilmu, berarti saya sudah melakukan kewajiban. Tapi tidak ada satupun ulama yang mengatakan bahwasanya ilmu-ilmu itu wajib. Maka sebenarnya ada ilmu-ilmu yang disebut dengan ilmu fardhu ain, yaitu ilmu yang setiap orang itu wajib mempelajarinya. Ilmu yang setiap orang itu wajib mempelajarinya. Itu namanya ilmu fardhu ain. Apa itu ilmu fardhu ain? Nah, ilmu fardhu ain itu kata Al-Imam Al-Ghazali, ilmu fardhu ain di sini yang dimaksud oleh Rasulullah SAW wajib dipelajari oleh setiap muslim, apalagi beginner, ya, itu adalah mempelajari ilmu-ilmu berkaitan dengan amalan-amalan yang wajib dia lakukan. Ilmu yang berkaitan dengan amalan-amalan yang wajib dia lakukan. Oke. Sekarang misalnya kita wajib apa setiap hari ini? Bentar lagi kita wajib sholat. Maka kita wajib untuk mempelajari sholat. Bagaimana itu sholat? Maksudnya apa? Yaitu mempelajari cara sholat. Maksudnya bagaimana mempelajari cara sholat? Apakah cukup dengan ikut-ikutan? Tidak. Harus tahu mana rukunnya dan harus tahu syarat sahnya. Artinya mempelajari cara mengamalkan wajib supaya wajib yang dia lakukan itu sah diamalkan sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Itu namanya ilmu wajib. Maka ilmu wajib ini sebenarnya itu tergantung keadaan seseorang. Oh, dia mau sholat berarti dia wajib mengamalkan wajib belajar sholat. Oh, sholat perlu wudhu, berarti dia wajib belajar wudhu. Bahkan para ulama mengatakan dari pentingnya belajar itu tadi, bahwasanya seorang mu'allaf, misalnya seorang mu'allaf, dia baru mu'allaf, kemudian dia langsung langsung dia belum belajar sholat, belum belajar wudhu, tapi ngelihat habis majelis majelis pengislaman, dia ngelihat oh ini orang-orang pada mau sholat, pada wudhu, dia ikut ke tempat wudhu, ngelihat sampingnya, oh basuh ini, oh basuh ini. Wah, untung saya notice tadi dia langsung pergi. Para ulama mengatakan apa? Para ulama mengatakan seorang mu'allaf yang dia masuk Islam, kemudian dia belum belajar wudhu, belum belajar sholat, terus karena ngelihat orang-orang semuanya pada ke tempat wudhu, dia ikut wudhu, ngelihat sampingnya gosok tangan, dia gosok tangan, sampingnya cuci muka, dia cuci muka, sampingnya cuci kaki, dia cuci kaki. Oke, kemudian dia ikut sholat, oh yang lainnya takbir, imamnya baca Al-Fatihah, dia ngikutin baca Al-Fatihah. Oh, saya hafal dari sejak belum masuk Islam sudah hafal Al-Fatihah, mungkin selalu kedengeran di masjid dan lain sebagainya. Kemudian dia melakukan sholat yang mana zahirnya sempurna, rukun-rukunnya semuanya teramalkan dan wudhunya semua rukun-rukunnya teramalkan. Maka apakah amalan tersebut sah dari seorang mu'alaf yang tidak pernah belajar sholat dan tidak pernah belajar wudhu? Para ulama mengatakan tidak sah. Kenapa? Karena karena amalannya tidak berdasarkan ilmu. Amalannya berdasarkan ikut-ikutan. Dia tidak tahu mana rukun dan mana yang sunnah. Dan tentunya dia tidak tahu wajib niat atau tidak. Kalaupun niatnya juga tidak sah. Kenapa kok niatnya tidak sah? Karena salah satu syarat sahnya niat itu adalah al-ilmu bil manwi, yaitu mengetahui cara melakukan sesuatu yang dia niatkan. Tidak sah orang niat melakukan sesuatu yang dia belum tahu cara melakukannya, maka harus dipelajari dulu. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda Innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat.
Amal itu tergantung niatnya. Tapi saya tidak mau membahas niat, tapi kita mau membahas kata al-a'mal. Nah, al-a'mal itu adalah asal katanya itu dari ada huruf ain, lam dan mim. Ada huruf ain, lam dan mim. Amal. Oke. Sesuatu dan amal ini dia mempunyai satu usul, ya. Kalau di dalam ilmu bahasa Arab mempunyai istiqaq yang sama, yaitu istiqaqnya sama-sama berkumpul di dalamnya 3 huruf, yaitu ain, lam dan mim, dan juga ain, mim dan lam. Jadi ilmu dan amal itu berhubungan. Maka suatu amal itu tidak dikatakan amal apabila tidak berdasarkan ilmu. Kalau amal yang tidak berdasarkan ilmu itu namanya af'al. Kalau di dalam bahasa Arab, af'al atau fi'il. Nah, fi'il itu tindakan apapun dia bukan atas dasar ilmu, tidak ada hubungannya sama ilmu. Kalau dasarnya adalah ilmu, maka menjadi amal. Nah, maka di Al-Quran tidak ada famay yaf'al fi'lan sholihan, tidak ada. Yang ada di dalam Al-Quran famay ya'mal amalan sholihan. Tidak pernah pakai kata fi'il. Kenapa? Karena amalan tanpa ilmu tidak sah. Oleh karena itu dari situ para ulama mengatakan mengatakan ilmu amal tanpa ilmu itu tidak sah. Al-Imam Zubat Al-Imam Ibnu Roslan, ya, Zubat Ibnu Roslan, beliau mengatakan di dalam matan Zubat itu, wa alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wathan wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Dan orang alim, wa alimun bi ilmihi lam ya'malan, orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya, mu'adzabun min qabli ubadil wathan, dia akan diazab sebelum orang-orang yang menyembah berhala itu diazab. Orang alim tidak mengamalkan ilmunya. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Dan semua orang yang beramal tanpa ilmu, maka amalnya ditolak dan tidak diterima. Nah, jadi seperti itu. Jadi ilmu itu diutamakan dari sebelum amal. Bahkan Al-Imam Al-Ghazali mengatakan orang yang baru balik atau orang yang baru masuk Islam, kemudian dia ketika itu secara otomatis dia wajib sholat dan dia belum belajar cara sholat, maka dia wajib belajar sholat dulu. Setelah dia belajar sholat, maka baru dia sah untuk mengamalkan sholat. Bahkan Imam Ghazali mengatakan, bahkan kalau misalnya untuk belajar sholat itu sampai mengeluarkan waktu sholat, misalnya ini waktu asar udah mepet ini, ya, misal waktu asar udah mepet, udah mau maghrib, maksudnya bukan mepet mau asar, enggak, sudah mau maghrib, enggak ada waktu lagi buat belajar. Gimana kalau saya sholat dulu? Kata Imam Ghazali, loh enggak sah, ente mau sholat apa? Ente harus belajar dulu. Kata Imam Ghazali, belajar dulu cara sholat, baru setelah itu sholat. Nah, ini yang banyak dilupakan oleh muslim pemula Ihmadiyah yang baru tumbuh besar, atau dia pemula baru masuk Islam. Bahkan Al-Imam Ar-Romli, Syamsuddin Ar-Romli di dalam kitab Nihayatul Muhtaj Syarah Minhaj, itu beliau mengatakan bahwasanya orang yang tidak mempelajari yang wajib dia lakukan, artinya tidak mempelajari ilmu wajib ini tadi, sejak dia balik, ketika dia balik dia tidak langsung mempelajarinya, ya. Kalau Imam Romli dia batasannya wajib mempelajarinya kapan? Imam Romli mengatakan wajib mempelajarinya ketika dia balik. Begitu balik wajib belajar. Tapi Imam Ibnu Hajar enggak.
Imam Ibnu Hajar mengatakan dia wajib belajar sejak dia mumayyiz. Mumayyiz itu apa? Mumayyiz itu sekitar umur 7. Ketika akal seorang anak sudah mulai bisa digunakan untuk belajar, maka ketika itu mulai wajib dipelajari. Nah, kita kan anak umur 7 yang diajarkan bukan sholat, menghitung, membaca. Wa sholat ba'din, ya kapan-kapan, ya kan terserah ente mau sholat tak sholat, yang penting ente pinter ngitung. Nah, maka harus diajari pinter ngitung dosa juga. Nah, pinter ngitung pahala. Kapan ini dikasih tahu, ini kalau tidak sholat nanti dosanya 1 tapi besar. Nah, kasih tahu anak itu seperti itu. Ya. Nah, jadi itu termasuk dosa besar. Nah, mungkin banyak dari kita yang wah kita tidak tahu. Nah, ya kan? Itu termasuk dosa besar ketika dia sudah balik dan tidak pernah mempelajari. Semuanya apa yang dia amalkan dasarnya adalah ikut-ikutan atau atau yang penting kerjakan aja sebagaimana orang-orang mengerjakan. Nah, maka itu adalah ilmu wajib. Ilmu wajib itu apa saja yang wajib dipelajari? Yaitu tadi yang saya mengamalkan atau mempelajari ilmu. Maksudnya ilmu di sini apa? Yaitu rukun dan syarat sahnya. Rukun dan syarat sah dari setiap amalan yang akan dia amalkan. Dia mau sholat, maka wajib tahu rukun dan syarat sahnya sholat. Dia mau wudhu, maka harus tahu rukun dan syarat sahnya wudhu dan apa yang membatalkan wudhu. Dan apa yang diharamkan apabila tidak punya wudhu. Oh, dia mau misalnya itu di dalam ibadah atau mau masuk bulan Ramadan, harus tahu apa yang bikin puasanya sah dan apa yang bikin puasanya tidak sah, apa yang bikin puasanya batal, kapan dia boleh tidak puasa, kapan dia wajib puasa. Oke? Oh, dia punya harta banyak, oh dia harus tahu kapan harta itu wajib dizakatkan dan berapa harus dikeluarkan. Oh, saya tidak punya harta, saya orang miskin. Loh, ente harus harus tahu kapan ente itu berhak untuk menerima zakat. Nah, sekarang banyak, wah ada sumbangan atau ada pembagian zakat. Wah, geruduk. Semua langsung ngambil kupon. Kupon miskin, ya kan? Padahal dia murtah, padahal dia dia tidak punya hak untuk mengambil zakat, maka dia makan harta haram. Oh, ini ada wakaf untuk mahasiswa misalnya yang hafal Quran. Wah, tapi karena panitianya tidak terlalu detail, wah saya juga ngambil, saya hafal Quran juga minimal kulhu. Nah, kan itu Quran juga. Padahal yang dimaksud sudah jelas, hafal Quran itu semuanya. Tapi dia ikut ngambil. Haram apa enggak? Haram. Walaupun panitia itu enggak tahu, malaikat yang nyatet. Nah. Karena tidak belajar ilmu wajib. Karena itu wajib. Oh, saya mau ngambil sumbangan. Lo wajib belajar, ente berhak enggak mengambil sumbangan. Oh, saya mau mengambil zakat. Ente berhak enggak mengambil zakat. Atas dasar apa ente mengambil zakat? Kan seperti itu. Nah, mau pergi haji, mau umroh, nah, kan? Makanya kalau ada haji umroh pasti ada seminar dulu mengajarkan bagaimana dilakukannya haji dan umroh itu. Oh, saya mau jual beli, lo harus tahu jual beli ini bagaimana sah dan tidak sahnya. Karena kalau tidak sah berarti sama-sama makan uang haram, atau harus tahu ini riba atau bukan. Kan seperti itu. Mau jual beli apapun itu, apapun, mau nikah, wah. Mau nikah harus tahu, ya kan? Mau pacaran, nah, mau pacaran harus tahu boleh apa enggak. Kan seperti itu. Jangan yang penting ikut hawa nafsu aja. Kan seperti itu. Nah, mana yang boleh? Oh, tapi saya punya teman perempuan. Apa batasan-batasannya? Saya boleh berinteraksi dengan dia dan saya tidak boleh berinteraksi. Apa batasan interaksinya seperti apa? Boleh ngomong apa? Enggak boleh ngomong apa? Boleh melakukan apa, tidak boleh melakukan apa. Ya. Mau nikah, apa syarat-syarat sahnya? Apa yang bikin pernikahan itu tidak sah? Harus tahu. Makanya di Indonesia tidak ada ya. Tapi kalau misalnya saya punya teman-teman di Malaysia, mereka mengatakan di sana ada ujiannya. Orang kalau mau, jadi ada sertifikat sudah boleh nikah kalau di Malaysia. Dan ada ujiannya, ada seminarnya. Nah, wah kita yang penting
Nah, yang penting gaspol kan gitu. Yang penting berkasnya lengkap kan gitu. KUA juga tidak peduli dia. Yang penting berkas lengkap, tanda tangan, masuk kan gitu. Tapi di Malaysia Masya Allah teman-teman saya, bahkan ketika saya di Mesir sempat Kementerian Agamanya itu mengadakan kelas intensif tentang hukum pernikahan itu di Mesir untuk mahasiswa-mahasiswa. Loh, ini di Mesir kan mereka harusnya sudah belajar, tapi tetap pemerintahnya mengadakan. Kemudian karena itu nanti dapat sertifikatnya syarat boleh nikah. Kalau enggak suruh kursus dulu 3 bulan kalau enggak salah. Mau zuatnya 3 bulan. Ribet. Nah, tapi itu untuk menjaga supaya setelah itu tidak terjadi kezoliman. Ya, yang pertama supaya nikahnya sah. Kemudian suami tahu apa hak istri, tahu apa kewajiban dia. Istri tahu haknya suami apa kewajiban dia. Sehingga tidak ada kezoliman yang terjadi di dalam rumah tangga untuk meminimalisir. Ya kan? Walaupun kezoliman itu kadang-kadang orang tahu hukumnya tetap aja dia tabrak. Tapi kan ketika akan lebih sedikit ketika ketika mereka sudah tahu ilmunya. Nah, banyak orang nikah tidak pakai belajar dulu. Apa kewajiban suami? Apa kewajiban istri? Tiba-tiba aja istri tiap bulan minta 1 juta, minta 5 juta, minta 6 juta. Loh, itu hak atau tidak? Apakah suami punya kewajiban? Apakah haknya segitu? Ya kan? Nah, tidak ada yang tahu. Tapi ketika suaminya tidak tahu, tidak memberikan, dibilang, wah tidak menafkahi istri, tidak seperti ini, tidak seperti ini, tidak seperti ini. Oh, padahal dia tidak pernah belajar berapa sebenarnya yang wajib diberikan. Nah, kan seperti itu. Ribut akhirnya di rumah. Tapi kalau sama-sama tahu hak dan kewajiban akan berjalan dengan damai. Tidak ada ilmunya masalahnya. Maka itu yang wajib dipelajari sesuai dengan kondisi setiap orang. Sesuai dengan kondisi setiap orang. Dia mau sholat wajib belajar sholat. Maka ada amalan-amalan yang memang jadi yang wajib dipelajari adalah yang akan diamalkan dan kemungkinan besar akan terjadi pada dia atau artinya kemungkinannya tidak kecil untuk terjadi pada dia. Seperti tayamum. Sekarang kita banyak air kok, sehat, tidak perlu tayamum. Perlu tidak kita tayamum? Perlu tidak belajar tayamum? Kalau kira-kira akan terjadi, maka perlu, misalnya tiba-tiba sakit atau misalnya naudzubillah tiba-tiba tangannya patah, ada perbannya dan lain sebagainya. Harus tahu hukumnya seperti apa. Jangan asal jangan asal, saya sakit. Ada orang sakit dia wudhu, dia tayamum. Padahal sakitnya tidak ada, ini banyak terjadi. Orang sakit, ya kan? Orang sakit. Sakitnya tidak ada hubungannya sama air. Artinya dia boleh kena air, tapi tetap tayamum. Loh, ente kenapa tayamum? Loh, saya sakit. Loh, sakit itu tayamum itu buat orang yang sakit tidak boleh kena air. Kalau kena air tambah sakit. Oh, ente bekher, ente baik-baik aja. Kena air tidak ada masalah. Ngapain tayamum? Tidak boleh tayamum, tetap harus wudhu. Ya kan? Nah, karena apa? Karena tidak mempelajari. Sing penting, kata orang boleh tayamum sakit. Nah, saya sakit, tidak puasa. Loh, sakit apa? Centengan. Loh, apa hubungannya centengan sama puasa? Hubungannya centengan sama puasa apa? Tidak ada hubungannya centengan kok tidak puasa. Karena dia tidak belajar. Dengernya cuman orang sakit boleh apa? Boleh tidak puasa. Jadi akan banyak terjadi permasalahan-permasalahan, kesalahan-kesalahan dalam ibadah. Mungkin banyak yang sholatnya tidak tahu rukunnya benar apa enggak, syarat sahnya terpenuhi apa enggak, wudunya benar apa enggak, minta maaf ceboknya benar apa enggak, ya kan? Apakah sholat menggunakan pakaian yang sudah menutup aurat atau enggak? Contoh nih, banyak orang sholat tidak nutup aurat, pakai baju jangkis, pakai celana jinnya setengah bawah situ, ya kan? Pas rukuk buka, pas berdiri nutup. Pas rukuk buka, ini laki-laki banyak. Pas rukuk buka, pas berdiri nutup, ya kan? Apa sah itu sholatnya? Tidak sah. Tapi apa dia tahu? Tidak tahu. Kenapa kok tidak tahu? Karena dia tidak
belajar. Kenapa kok tidak belajar? Karena tidak ada yang mengajarkan bahwasanya itu wajib. Orang tuanya lebih sibuk sama 1+1. Dan seperti itu. Karena 1+1 itu yang menghasilkan 2, maksudnya menghasilkan duit. Nah, kan seperti itu. Yang lain tidak menghasilkan duit, terserah. Kan seperti itu. Itu pentingnya namanya ilmu wajib. Nah, sekarang apakah ilmu wajib itu hanya berkaitan dengan itu? Maka ilmu wajib itu yang pertama berkaitan dengan, ada ilmu wajib berkaitan dengan keyakinan, ada ilmu wajib berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan amalan anggota tubuh, dan ada ilmu wajib berkaitan dengan amalan hati. Jadi ilmu wajib itu ada, artinya syariat ini yang diperintahkan kepada masyarakat yang berkaitan dengan amalan itu ada 3 bentuk amalan. Amalan berupa keyakinan, amalan berupa gerakan anggota tubuh, dan amalan berupa apa? Isi hati. Amalan yang berupa keyakinan itu apa? Amalan yang berupa keyakinan itu adalah ilmu akidah. Dia harus mempelajari tentang makna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dan turunannya. Sehingga dia Islam dengan apa? Dia tahu makna la ilaha illallah, dia tahu apa artinya bahwasanya dia mukmin, bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan lain sebagainya. Dan bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Maka para ulama fikih mengatakan di antara yang wajib diketahui adalah dia harus mengenal siapa itu Nabi Muhammad. Dan harus tahu Nabi Muhammad itu yang mana. Oh, banyak orang namanya Muhammad. Dia taunya Muhammad Rasulullah. Muhammad yang mana? Nanti bisa membedakan Muhammad yang Rasulullah sama yang bukan. Oh, Muhammad yang dimakamkan di Madinah dan apa? Yang dimakamkan di Madinah dan lahir di Mekah. Bahkan sebagian ulama mengatakan, ada ulama yang mengatakan kalau misalnya dia mengira bahwasanya Nabi Muhammad itu berkulit hitam, maka imannya tidak sah. Dia tidak tahu siapa itu Muhammad Rasulullah. Dia tidak tahu bahwasanya Rasulullah itu berkulit putih. Kan seperti itu. Nah, itu diantara bab-bab apa? Keimanan. Makanya di dalam buku-buku akidah itu ada penjelasan tentang siapa itu Rasulullah, untuk mengetahui siapa sosok Muhammad yang dikatakan bahwasanya dia Rasulullah. Bukan terus itu, oh ini kok di dalam kitab akidah kok ada siroh. Bukan siroh, itu untuk membedakan mana Muhammad yang Rasulullah dan mana yang bukan. Dan seperti itu. Dan turunannya itu dibahas di dalam ilmu apa? Ilmu akidah, berkaitan dengan keyakinan, apa yang wajib dikeyakinan. Adapun detail-detail dalam ilmu akidah tidak wajib dipelajari kecuali memang ada syubhat di kepalanya. Apabila ada syubhat di kepalanya berkaitan dengan akidah, maka dia harus bertanya kepada ahlinya untuk menghilangkan syubhat yang ada di kepalanya itu tadi. Tapi kalau tidak perlu, tidak wajib dipelajari. Atau misalnya ada syubhat yang tersebar di masyarakat, syubhat-syubhatnya orang liberal dan lain sebagainya, misalnya maka itu tugas para ulama untuk mengajarkan kepada masyarakat, menghilangkan atau mengcounter syubhat-syubhat tersebut. Nah, itu ilmu wajib berkaitan dengan apa? Dengan apa tadi? Dengan keyakinan. Yang kedua berkaitan dengan yang diamalkan menggunakan anggota tubuh. Maka itu dicakup di dalam ilmu fikih. Ilmu fikih. Maka ilmu fikih membahas masalah sholat, sholat itu wudu itu bagaimana, apa rukun-rukunnya, apa syarat sahnya, sholat itu apa rukun-rukunnya, apa syarat sahnya. Semua yang berkaitan sampai jual beli, sampai pernikahan, apa semuanya itu dipelajari di dalam ilmu fikih. Nah, kemudian yang ketiga itu apa? Yang ketiga itu adalah ilmu yang berkaitan atau kewajiban yang berkaitan dengan isi hati. Dan itu dipelajari
di dalam ilmu tasawuf atau bahasa lainnya tazkiyatun nufus, terserah mau dia namakan apa. Nah, itu ilmu mempelajari apa? Mempelajari yang pertama kewajiban-kewajiban hati. Misalnya harus husnudon, harus ridho, harus apa? Harus mencintai satu sama lain, harus apalagi harus ikhlas, ya. Itu semuanya berkaitan dengan hati. Sholat itu harus niat, sholat itu harus khusyuk. Khusyuk itu bukan kemudian mengkerut gini ketika sholat, bukan itu khusyuk itu. Khusyuk itu ada di dalam hati. Dibahas di fikih, tidak dibahas oleh apa? Ulama-ulama fikih. Khusyuk itu dibahas oleh ulama-ulama tasawuf. Karena itu amalan hati. Jadi sudah ada ahli-ahlinya. Ya, bertanya masalah akidah kepada ahli akidah. Bertanya masalah fikih kepada ahli fikih. Bertanya masalah amalan hati, bertanya kepada ahli hati. Maka tanya, oh saya wajib husnudon. Husnudon itu apa? Harus tahu definisinya, harus tahu tanda-tandanya. Kan seperti itu. Dipelajari juga yang wajib dipelajari selain harus mengamalkan apa, juga mempelajari tidak boleh mengamalkan apa. Tidak boleh berzina. Oh apa itu zina? Definisinya apa? Seperti apa yang disebut dengan zina? Nah, kemudian tidak boleh mencuri, tidak boleh ghosab, tidak boleh ini, tidak boleh semuanya tidak boleh. Apa definisinya? Harus tahu supaya tidak terjerumus ke dalam sesuatu yang haram. Oh tidak boleh melakukan riba, tapi tidak tahu riba itu apa. Akhirnya sering terjerumus. Padahal dia tahu tidak tahu riba apa, bahwasanya riba itu tidak boleh. Tapi kenapa selalu terjerumus? Karena tidak pernah belajar riba itu apa. Dan seperti itu. Demikian juga dalam masalah hati. Tidak boleh sombong. Apa itu sombong? Ya kan? Selama ini kalau apa asal orang nggak nyapa bilang wah sombong nih. Nah, tapi apakah di dalam ilmu tasawuf itu yang dimaksud dengan sombong? Nah, sombong itu apa definisinya? Apa tanda-tandanya? Apa sebabnya? Kemudian yang wajib dipelajari juga apa obatnya. Maka mungkin banyak dari kita yang sombong tapi merasa tawaduk. Padahal dengan tawaduknya dia wah kalau lewat depan orang nunduk-nunduk, kalau ini sama orang gini-gini. Dengan apa? Dengan model tawaduk badan dia itu, dia merasa bahwasanya dia lebih baik dari semuanya. Berarti dia sebenarnya sombong apa? Tawaduk, sombong. Karena sombong itu merasa lebih baik dari orang lain di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang dilakukan setan. Setan kenapa kok dia dikutuk? Karena dia sombong. Apa yang dikatakan setan ketika disuruh sujud? Ana khairun minhu. Saya lebih baik dari dia. Saya lebih baik dari Adam. Oh sombong ente setan. Setan emang setan ini. Ya kan? Sombong dia. Maka sombong itu apa? Kalau kata-katanya setan, orang tidak nyapa aja dibilang sombong. Nah maka di dalam masalah hati ini kita tidak bisa menghukumi orang. Oh si fulan riya, oh ini sombong, oh ini tawadhu, oh ini. Wah tidak bisa. Itu masalah hati kok ente main hukum. Oh ini orang ini kalau sholat khusyuk. Loh, ente tahu dari mana kalau dia sholat khusyuk? Wah ini sampai mengkerut. Bahkan ya apa? Sayyidina Umar itu pernah menghardik orang yang setiap sholat seperti ini. Sayyidina Umar bilang, tegakkan punggungmu. Yang khusyuk itu hati, kata Sayyidina Umar. Yang khusyuk itu hati, bukan badan gini. Bukan terus mengkerut gini waktu sholat. Bukan itu namanya khusyuk. Khusyuk itu di dalam hati. Badannya gini tapi mikirnya, wah tadi sandal tak taruh mana ya, lupa saya. Wah itu namanya tidak khusyuk. Mau ente sampai rukuk terserah. Dan seperti itu. Itu dipelajari di mana? Dipelajari di ilmu tasawuf. Seperti misalnya kitabnya Imam Ghazali, Ihya Ulumuddin dan lain sebagainya. Para kitabnya ahli tasawuf. Itu yang dibahas seperti itu. Sombong, apa itu ujub, apa itu riya, apa itu iri dengki dan lain sebagainya. Itu semuanya harus dipelajari definisinya apa, tanda-tandanya apa supaya kita tahu. Oh ini ada tanda-tanda riya, oh ini ada tanda-tanda sombong, oh ini ada tanda-tanda iri. Maka kita tahu. Nah, kemudian harus tahu sebabnya. Oh, apa sebabnya kok saya bisa muncul tanda-tanda sombong? Apa sebabnya kok saya bisa muncul tanda-tanda iri? Apa kok sebabnya kok sampai muncul tanda-tanda riya misalnya?
Kemudian juga dia setelah itu dia juga harus tahu apa obatnya. Oh, saya sombong sekarang. Maka bagaimana saya mengobati hati saya supaya tidak sombong lagi? Ini wajib dipelajari. Wajib dipelajari karena Allah melarang kita sombong. Berarti kita harus tahu sombong itu apa yang dilarang oleh Allah supaya kita tidak terjerumus dalam kesombongan misalnya. Apa itu tawadhu? Allah memerintahkan untuk tawadhu, atau Rasulullah memerintahkan untuk tawadhu. Kita harus tahu tawadhu itu apa. Banyak orang yang menghukumi masalah-masalah hati ini dihukumi dari zahirnya, padahal urusan hati tidak bisa seperti itu kan. Maka itu ilmu-ilmu wajib. Itu ilmu-ilmu wajib wajib dipelajari. Ada namanya ilmu akidah, ini di dalam ilmu disebut namanya ilmu maqasid, yaitu di dalam Al-Qur'an di dalam Al-Qur'an dan hadis yang berkaitan dengan amalan manusia itu terangkum dalam 3 ilmu ini, yaitu yang berkaitan dengan keyakinan dibahas di dalam ilmu akidah, yang berkaitan dengan amalan anggota tubuh dibahas di dalam ilmu fikih, yang berkaitan dengan amalan hati dibahas di dalam ilmu tasawuf. Seperti itu. Nah, oleh karena itu, sekarang kemudian setelah kita mengetahui 3 ilmu itu, tentu di belakangnya ilmu maqasidnya ada ilmu alat seperti nahwu, shorof, usul fikih, mustalah hadis dan lain sebagainya. Itu semuanya ilmu alat yang digunakan untuk memahami Al-Quran dan hadis sehingga menghasilkan menghasilkan ilmu fikih, menghasilkan ilmu akidah, menghasilkan ilmu tasawuf. Nah, sekarang maka di dalam 3 ilmu itu tadi kita harus kembali ke Al-Quran dan Sunnah. Maka nanti ada namanya di dalam akidah ada akidah ahlu sunnah dan yang non ahlu sunnah. Ada Syiah, ada Mu'tazilah, ada Mujassimah, ada Musyabbihah dan lain sebagainya. Nah, di dalam fikih ada ada banyak madhab. Ada misalnya yang madhabnya ahlu sunnah ada 4. Ada madhab Hanafiyah, ada Malikiyah, ada Syafi'iyah, Hambaliyah. Yang non ahlu sunnah ada Zaidiyah, ada Ibadiyah, ada Itsna Asyriyah, ada ada Dhahiriyah dan lain sebagainya. Itu di dalam di dalam madhab fikih. Kemudian di dalam madhab tasawuf itu ada tasawuf yang lurus, ada yang tasawuf yang tidak lurus. Yang lurus itu yang turunan dari yang biasanya dinisbatkan kepada Sayyidina Al-Junaid Al-Baghdadi, seperti Ghazaliyah, Syaduliyah dan lain sebagainya. Itu ajaran-ajaran tasawuf yang lurus. Tapi ada ajaran-ajaran tasawuf yang melenceng, yang lebih ke filsafat. Ya kan, dia bukan sibuk dengan hati tapi lebih berfilsafat di sana. Bahkan ada yang melencengnya sampai mengatakan bahwasanya tidak wajib sholat dan lain sebagainya. Padahal itu tidak ada hubungannya sama tasawuf sama sekali. Itu tidak ada hubungannya sama tasawuf sama sekali. Nah, oke, sekarang bagaimana supaya kita bisa tidak terjerumus di dalam kesesatan? Dalam artian kita tetap ada pada garis ahlus sunnah wal jamaah, masih tetap dalam garis mengikuti Al-Quran dan Sunnah, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah di dalam 3 masalah ini. Di dalam tiga masalah ini, maka kita harus belajar. Ya, itu tadi ilmu wajib harus dipelajari. Maka cari majelisnya, cari majelis fikih yang utama, karena fikih pembahasannya yang paling banyak, dan majelis-majelis tasawuf itu juga perlu dicari. Tentu khususnya di Indonesia sangat sedikit sekali orang yang membahas ilmu tasawuf, ya kan? Membahas ilmu tasawuf itu bukan nasihat kita harus sabar, kita harus husnudon, kita harus tidak boleh sombong. Bukan itu yang dibahas di dalam tasawuf. Sombong apa definisinya? Sombong apa tanda-tandanya?
sombong, apa sebab-sebabnya. Pernah menemukan majelis seperti itu enggak? Sombong, apa obatnya. Oh, itu namanya majelis tasawuf. Itu namanya mengajarkan ilmu tasawuf. Bukan cuman sekedar menasihati kita harus sabar, kita harus husnudon, kita harus ini. Ya itu nasihat tentu baik. Tapi ini yang dinasihati tidak tahu apa itu sabar misalnya. Sabar itu ada batasnya atau enggak. Ya kan? Kalau lagi jengkel bilang sabar itu ada batasnya. Kalau dia yang dijengkelin bilang sabar itu tanpa batas. Nah, kan seperti itu. Jadi seperti itu. Nah, sekarang bagaimana kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dalam merujuk kepada tiga ilmu itu tadi. Nah, untuk merujuk ke ilmu tadi, tentu kita tadi harus belajar. Belajar kepada siapa? Belajar kepada orang yang pertama tentu kita sebagai orang awam tidak bisa menentukan atau menghukumi secara langsung bahwasanya yang disampaikan itu betul atau tidak. Kita sebagai orang awam ya, yang tidak punya ilmunya kan, tidak punya ilmunya, tentu kita tidak bisa mengetahui apakah yang disampaikan itu betul atau tidak. Misalnya saya ini sekarang nyerocos, ya kan, saya nyerocos, bel. Nah, mungkin yang tidak membaca apa yang saya baca atau lebih dari apa yang saya baca atau lebih dari apa yang saya pelajari, tidak ada yang bisa menghukumi yang saya omongkan ini salah atau betul. Kan seperti itu. Wah, itu keadaan orang awam semuanya seperti itu. Nah, maka bagaimana kita sebagai orang awam bisa menentukan apa? Bahwasanya ini adalah madhab yang betul dan madhab yang tidak betul. Maka kemudian ada yang namanya ahlus sunnah dan non ahlus sunnah. Nah, seperti itu. Maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memberi solusi kepada umatnya, bagi orang-orang awam ini. Tadi solusinya apa? Dengan mengikuti mayoritas ulama. Bukan mayoritas orang, hati-hati. Mayoritas ulama. Mayoritas ulama. Kalau mengikuti mayoritas orang, oh di kampungnya Syiah semua, oh ikut Syiah. Oh di kampungnya nih, mayoritas ukurannya apa? Dari zaman Rasulullah SAW sampai sekarang. Mayoritas pemahamannya seperti apa? Mayoritas pemahamannya seperti apa? Karena Rasulullah SAW bersabda, alaikum bisawadil a'dham. Ikutilah apa? Ikutilah as-sawadil a'dham. As-sawad itu artinya orang yang banyak, yang paling banyak. As-sawadul a'dham. Nah, dan Rasulullah juga bersabda, alaikum bil jamaah. Ikutilah apa? Mayoritas. Mayoritas siapa? Bukan, ini kita bukan demokrasi. Nah, bukan demokrasi, mayoritas orang. Bukan mayoritas orang, tetapi mayoritas ulama. Mayoritas ulama. Kenapa kok mayoritas ulama bukan mayoritas orang? Kenapa kok mayoritas ulama? Karena kalau kita katakan mayoritas orang, ulama itu lebih sedikit dari yang awam. Yang awam itu lebih banyak. Nah sekarang kalau ulama yang minoritas diikuti oleh awam yang lebih banyak daripada apa? Daripada awam yang mengikuti ulama yang mayoritas, maka nanti hitungannya, presentasenya apa? Yang minoritas ulama yang minoritas itu berarti adalah mayoritas. Kalau misalnya kita hitung apa? Kita hitungnya melihat pada orang awam. Sedangkan orang awam ini tidak punya andil dalam suara benar atau tidak, karena mereka tidak tahu mana yang benar atau yang tidak benar, maka tidak dihitung suaranya. Bukan demokrasi ini. Yang bodoh dan yang pinter sama-sama suaranya satu, itu demokrasi. Nah, enggak, kita yang dihitung suaranya cuman yang pinter. Nah, yang enggak pinter nonton aja, ya kan? Nah, yang enggak pinter nonton aja. Yang dihitung cuman yang suara apa? Yang pinter. Maka ikuti mayoritas ulama sepanjang zaman.
dari zaman Rasulullah SAW sampai sekarang itu mayoritas dari mereka apa? Karena itu yang kita bisa jadikan tolak ukur sebagai orang awam. Jangan dibingungkan kita suruh cari yang benar, cari yang sesuai dengan kitab dan sunnah, dan cari yang ini loh. Kita sendiri tidak bisa mengukur kok. Kita sebagai orang awam apa bisa mengukur? Lah kita kan awam. Kok disuruh menghukumi ulama ini benar apa enggak? Ulama ini benar apa enggak? Ulama ini benar apa enggak? Loh, kita ini awam, bahlul bahasanya, atau bodoh. Kok suruh nghukumin orang pintar? Nah, maka kita ngukurnya pakai apa? Pakai presentase. Kita ngukurnya pakai presentase. Maka apa? Maka yang paling banyak dari kalangan ulama itulah yang mereka lebih dekat kepada kebenaran. Bahkan di dalam hadis yang mutawatir secara makna. Hadis yang mutawatir secara makna. Lafadznya tidak mutawatir tapi maknanya mutawatir. La tajtami'u ummati ala dhalalah. Umatku tidak mungkin bersatu dalam kesesatan. Itu sudah jaminan dari Rasulullah SAW. La tajtami'u ummati ala dhalalah. Umatku tidak mungkin bersatu pada kesesatan. Nah, maka dari zaman dulu sampai zaman sekarang Ahlus Sunnah wal Jamaah selalu pada mayoritas. Selalu apa? Selalu mayoritas, tidak pernah menjadi minoritas. Dalam apa? Rangka waktunya tentu harus apa? Harus dari zaman Rasulullah, jangan sekarang aja. Kalau misalnya suatu zaman lebih banyak ahlul bid'ahnya daripada ahlus sunnahnya, apakah menjadi tolak ukur bahwasanya ahlus sunnah? Oh, sekarang ahlus sunnah sudah apa? Sudah minoritas, berarti sudah tidak betul lagi. Oh ya, tidak bisa. Namanya kebenaran itu tidak berubah-berubah. Ya, kebenaran itu tidak berubah-berubah. Thayyib. Sekarang siapa itu ahlus sunnah? Nah, tentu kita tidak bisa mengukur seperti tadi, tidak bisa mengukur secara secara langsung dari setiap ini. Maka dari dulu ahlus sunnah itu di dalam akidah ada sektenya, di dalam ahlus sunnah itu siapa? Di dalam fikih ada, di dalam tasawuf juga ada. Thayyib. Di dalam akidah ahlus sunnah itu yang mayoritas itu ada tiga kelompok. Yang pertama adalah al-asy'ariyah atau asy'ariyah atau asy'ari. Yang kedua maturidiyah. Asy'ari ini madhab mayoritas ulama. Ini bisa dicek, silahkan kalau misalnya meragukan omongan saya kasih referensinya untuk cross check, gitu kan. Silahkan siapapun ulamanya, ya siapapun ulama yang kalian terkenal ulama-ulama zaman dulu ya, ulama-ulama zaman dulu seperti Imam Nawawi, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, Imam Al-Khatib Asy-Syarbini, Al-Imam Al-Ghazali, Al-Imam Al-Juwaini dan lain sebagainya. Nah, silahkan dicek ini akidahnya mereka apa ini. Mayoritas, kumpulkan nama-nama ulama yang Imam Suyuti, Imam siapa lagi yang kalian kenal, cross check akidahnya apa mereka. Seperti itu. Maka mayoritas mereka kalau yang madhab Syafi'i, madhab Hambali, madhab Maliki, mayoritas itu adalah madhabnya adalah Hambali, setengah-setengah mungkin. Itu mayoritas mereka adalah Asy'ariyah atau Asy'ari. Adapun madhab Hanafi itu mayoritas mereka madhabnya Maturidi. Adapun madhab Hambali itu setengah dari mereka atau tidak sedikit dari mereka itu sebagian dari mereka Asy'ariyah atau Asy'ari, sebagian dari mereka ahlul athar atau ahlul hadis. Tapi di akhir-akhir ini semuanya menjadi berbaur karena kita lihat ahlul hadis semuanya dari zaman siapa? Al-Khatib Al-Baghdadi. Di sini ada anak fakultas hadis enggak ada. Al-Khatib Al-Baghdadi, Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam Nawawi, kemudian
dan lain sebagainya, semua ahlul hadis semuanya adalah rata-rata Asy'ariyah atau Asy'ariyah. 3 itu ahlus sunnah. Selain itu semuanya ahlul bid'ah. Lalu apa bedanya Asy'ari, Maturidi sama ahlul athar? Bedanya khilaf lafzi. Khilafnya cuman khilaf istilah antara mereka itu. Khilaf antara mereka cuman khilaf istilah, karena di dalam akidah tidak boleh ada khilaf. Nah, seperti ini. Kita jelaskan sedikit. Di dalam akidah ya, ada yang namanya usul, ada yang namanya furu'. Di dalam akidah ada yang namanya usul, ada yang namanya furu'. Itu di dalam akidah ini untuk apa? Nanti dulu. Dalam akidah ada yang namanya Islam dan non-Islam. Itu apabila perbedaan antara pendapatnya menyebabkan pada apa? Perbedaannya menyebabkan kepada kekufuran. Wah, ini kalau mempunyai keyakinan ini dia menjadi kafir. Misalnya ada yang berkeyakinan bahwasanya Tuhan itu 3. Nah, itu menjadi kafir, maka itu sudah bukan Islam. Maka itu tidak di dalam lingkup Islam. Tidak di dalam lingkup apa? Lingkup Islam. Nah, tapi kita bahas di dalam lingkup Islam. Di dalam lingkup Islam itu ada usul, ada furu'. Kalau perbedaannya dalam usul-usul akidah, yaitu masalah-masalah besar di dalam akidah yang dalilnya sangat kuat, ya, maka perbedaannya menjadikan yang benar itu menjadikan membedakan antara ahlus sunnah dan ahlul bid'ah. Karena ahlul bid'ah itu dari zaman dulu istilahnya ahlul bid'ah itu adalah orang yang menyeleweng dari ahlus sunnah secara akidah. Itu disebut ahlul bid'ah. Zaman dulu tidak pernah disebut namanya orang berbeda pendapat dalam masalah fikih, dalam masalah amalan kok disebut ahlul bid'ah, itu tidak ada. Bid'ah itu masalahnya adalah masalah akidah dulu. Sekarang aja beda amalan dikit dibilang bid'ah. Beda amalan dikit dibilang bid'ah. Nah, dan itu istilahnya sendiri bid'ah, menisbatkan bid'ah kepada perbedaan amalan. Dulu itu perbedaan akidah yang dibilang bid'ah. Bid'ah itu siapa? Ahlul bid'ah itu Syiah. Itu ahlul bid'ah. Dan seperti itu. Tapi cuman beda amalan, tahlil ndak tahlil aja bid'ah. Ya kan, maulud ndak maulud bid'ah. Ndak ada hubungannya sama akidah. Ndak ada hubungannya, tapi dihubung-hubungkan kadang. Pokoknya kudu beda akidahnya. Nah, kan repot. Seperti itu. Nah, jadi itu kalau perbedaan di dalam usul. Kalau perbedaan di dalam furu', rata-rata dalam furu' itu masalah yang tidak ada dalil yang kuat di situ. Tidak ada dalil yang kuat di situ. Bahkan sebagian sahabat berbeda dalam masalah itu. Misal seperti apa? Misal apakah Nabi Muhammad SAW waktu Mi'raj itu melihat Tuhannya atau tidak melihat Tuhannya? Khilaf antara Sayyidina Ibnu Abbas dan Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah mengatakan tidak melihat, Sayyidina Ibnu Abbas mengatakan melihat. Apakah menjadikan salah satu dari kedua dari mereka itu menjadi ahlul bid'ah? Enggak. Karena itu perbedaannya furu', bukan permasalahan fundamental dalam akidah. Seperti itu. Nah, kemudian untuk masalah fikih, kalau masalah fikih perbedaan itu sudah biasa. Perbedaan di dalam masalah fikih itu biasa. Kenapa kok biasa? Karena itu sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW, sebagaimana yang kita jelaskan di bulan lalu. Bahwasanya misalnya di Sahih Bukhari dalam kejadian perang Bani Quraidah, Rasulullah SAW mengatakan la yusalliyanna ahadakumudz zuhra illa fi Bani Quraidah. Jangan ada yang sholat duhur kecuali kalau sudah sampai Bani Quraidah. Wah, ternyata apa? Ternyata belum nyampe Bani Quraidah, semua masih di tengah jalan, sudah mau habis waktu duhurnya. Bingung para sahabat. Nabi bilang jangan sholat kecuali sampai Bani Quraidah. Kita udah masih nyampe sini nih, gimana? Sholat apa enggak? Karena di sana ada larangan untuk mengeluarkan sholat dari waktunya.
Maka kemudian berbeda pendapat. Sahabat ada yang memahami hadisnya letterlek sesuai dengan dohir hadis. Nabi bilang jangan sholat kecuali di Bani Quraidah, ya jangan sholat. Akhirnya mereka tidak sholat, melanjutkan. Sebagian sahabat tidak. Sebagian sahabat mengatakan bahwasanya apa? Oh, ini maksud Rasulullah SAW mengatakan seperti itu supaya kita bergegas menuju Bani Quraidah supaya kalau bisa sebelum waktu duhur habis. Ternyata ini waktu duhur habis di tengah jalan, ya mau tidak mau kita sholat di jalan. Dan seperti itu. Beda. Satu ngelihat zahir teks, satu melihat makna dari teks itu yang diinginkan oleh Rasulullah apa, atau yang dibahasakan illah. Kemudian Kemudian ketika diceritakan hal tersebut kepada Rasulullah SAW itu tidak mengingkari. Karena kalau salah satu itu salah, Rasulullah harus mengingkari. Tidak boleh Rasulullah mengiyakan sesuatu yang salah. Berarti, dan kalau ada perbedaan, kalau misalnya perbedaan dalam masalah fikih tidak boleh, Rasulullah harus mengingkari perbedaan itu. Karena kalau tidak, berarti kalau tidak boleh sebenarnya, berarti Rasulullah mengiyakan sesuatu yang sebenarnya tidak boleh di dalam agama, dan itu tidak mungkin karena Rasulullah harus bersifat amanah dalam penyampaiannya. Maka di dalam fikih banyak mazhab fikih dulu di zaman Imam Syafi'i dan setelahnya, beberapa tahun setelahnya itu mazhab itu sampai 90 sampai 80. Sampai 90 mazhab sampai 80 mazhab. Ada mazhab Tobariyah, ada mazhab Ishaqiyah, ada mazhab Sufyaniyah, ada mazhab macam-macam. Ada sampai 90 atau 80 madhab. Cuman yang kemudian dari 80 madhab ini, dan itu ada yang ahlu sunnah dan ahlul bid'ah tentunya. Nah, cuman kemudian yang sampai sekarang masih bertahan. Ya, kenapa kok bertahan? Karena macam-macam. Karena pengikutnya banyak. Pengikutnya dari kalangan ulama sendiri banyak. Kenapa kok pengikutnya dari kalangan ulama banyak? Karena yang banyak mengikuti itu adalah ulama, berarti tentu ulama dia bisa mengukur mana yang benar, mana yang salah. Kecenderungan ulama beda-beda dalam itu, sebagaimana kecenderungan sahabat dalam memahami fikih juga berbeda-beda. Maka kemudian tersisa berapa madhab? 4 madhab. Yaitu madhab Abu Hanifah, madhab Imam Malik, madhab Imam Syafi'i, dan madhab Imam Ahmad ibn Hanbal. Dan itu semuanya sampai sekarang masih berlaku di berbagai negara. Misalnya di Rusia sana rata-rata di Pakistan, di Rusia Tan itu rata-rata madhabnya Abu Hanifah, ya kan? Kecuali di Sisan atau Chechnya itu madhab Syafi'i mereka. Kemudian misalnya di India Utara itu madhab Abu Hanifah, India Selatan itu madhab Syafi'i. Di Maghrib Afrika Utara rata-rata semuanya madhab Maliki, kecuali Mesir 4 madhab semuanya ada. Mesir 4 madhab semuanya ada. Undang-undangnya pakai madhab Hanafi, tapi mayoritas masyarakat yang di kota ibadahnya pakai madhab Syafi'i. Mayoritas masyarakat yang di desa-desa pakai madhab Maliki. Tidak ada ribut-ribut di sana. Tidak ada ribut-ribut. Di Saudi pakai madhab Imam Ahmad ibn Hanbal. Nah, madhab Syiah masih ada madhab Syiah. Bahkan madhab Khawarij pun ada. Di Oman misalnya madhabnya Ibadiyah. Nah, Ibadiyah itu madhabnya Khawarij. Nah, di Yaman Utara itu madhabnya Zaidiyah, Syiah tapi Zaidiyah. Adapun di Iran dan di Irak itu Itsna Asyriyah atau Ja'fariyah. Nah, itu madhab. Nah, tapi tentu yang ahlu sunnah cuma 4. Yang ahlu sunnah cuma 4. Jangan terus nanti nyari yang lain. Cuman Cuman Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Ahmad bin Hanbal, dan Oke. Nah, adapun di tasawuf itu adalah
yaitu tasawuf yang yang sanadnya kembali kepada Imam Al-Junaid Al-Baghdadi. Junaid Al-Baghdadi. Selain itu enggak. Nanti ada Ghazaliyah, ada Syaduliyah, kemudian Ghazaliyah dan Syaduliyah nanti mencar lagi, ada Naksabandiyah, ada ini dan macam sebagainya, menjadi torikoh. Torikoh itu apa? Torikoh itu ya, kalau mungkin ada yang tanya torikoh itu apa? Torikoh itu cuman madrasah yang mana di situ ada guru yang melatih muridnya untuk melepaskan diri dari penyakit hati dengan dikasih amalan-amalan, dikasih riyadhah, dikasih dan lain sebagainya untuk melepaskan dari sombong, melepaskan dari iri, melepaskan dari dengki dan lain sebagainya. Itu isinya thariqah cuman seperti itu. Nah, jadi itu adalah mayoritas ulama itu ada di situ untuk yang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mayoritas ulama sepanjang zaman, sepanjang abad itu ada di situ. Jadi maka ketika kita mau belajar, ya kan? Ketika kita mau mempelajari, maka dilihat apakah orang yang akan kita belajar dengan dia ini sudah sesuai dengan madhabnya madhabnya Ahlus Sunnah atau betul dari akidahnya, dari fikihnya, dari tasawufnya, apakah ini madhabnya Ahlus Sunnah atau betul? Oh ternyata dia Syiah, wah jangan ke situ, ya kan? Oh ternyata dia Mujassimah, oh jangan ke situ. Oh ternyata dia Musyabbihah, jangan ke situ, ya kan? Tapi ikuti untuk mempelajari ilmu malah nanti dapat syubhat kalau ke situ, bukan dapat akidah yang benar, malah dapat dapat syubhat. Maka ikuti mayoritas ulama ini. Itu cara seorang muslim yang baru yang tidak tahu apa-apa, ya kan, tidak bisa menghukumi benar dan salah dari omongan para orang yang bermacak seperti ustadz seperti ini, ya kan, tidak bisa mengukur benar salahnya, maka harus jelas referensinya seperti itu. Nah, dan 4 madhab atau semua madhab itu yang dari Ahlus Sunnah itu isinya semuanya adalah ulama-ulama besar dari zaman ke zaman. Dalam madhab Syafi'i misalnya ulama hadisnya hebat-hebat. Madhab Syafi'i ada Imam Khatib ada Imam Baihaqi, ada Khatib Al-Baghdadi, ada siapa lagi, Imam Nawawi, Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam Suyuti. Muhaddits besar sudah ada di situ. Ahli usul fikih besar sudah ada di situ. Dan di madhab-madhab itu supaya ini untuk menolak tuduhan bahwasanya madhab-madhab itu terlalu dibilang kolot, tidak hanya mengikuti satu pandangan. Justru di madhab itu pandangannya sangat dinamis. Satu madhab itu bisa ada sampai 3, 4, 5 pendapat. Bahkan di dalam madhab Hambali itu satu madhab bisa ada 8 pendapat. Nah, karena dinamis masalah mentasheh hadis. Bahkan di dalam madhab Syafi'i misalnya 20 pendapat Imam Syafi'i ditinggalkan oleh ulama madhab Syafi'i karena tidak sesuai dengan hadis sahih. Karena Imam Syafi'i sendiri yang mengatakan idza sahal haditsu fahuwa madhabi. Misal contoh apa yang ditinggalkan pandangannya Imam Syafi'i yang tidak diamalkan. Contohnya Imam Syafi'i tidak memandang bahwasanya sholat maghrib itu waktunya panjang sampai isya. Sholat maghrib itu menurut Imam Syafi'i itu hanya setelah begitu masuk waktunya, kemudian adzan, wudhu, sholat, selesai waktunya, habis. Yang sholat setelah itu tidak sudah terlambat sholatnya, berarti dia sudah keluar waktu di dalam sholat maghrib. Sama seperti madhab Maliki. Madhab Maliki juga seperti itu. Makanya di Mesir sebagian madhab yang Maliki itu begitu selesai adzan maghrib, Allahu Akbar, la ilaha illallah, langsung qomat, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Tidak ada sholat sunnah. Karena itu madhabnya madhab Maliki. Dan itu pendapat Imam Syafi'i. Tetapi di dalam madhab Syafi'i tidak ada yang mengamalkan itu.
dan tidak ada yang merojihkan. Karena menurut ulama madhab Syafi'i, hadis yang mengatakan bahwasanya maghrib itu sampai waktu isya, maka itu hadisnya lebih kuat. Dan Imam Syafi'i yang mengatakan sendiri kalau hadisnya sahih bahwasanya itu madhabnya. Tapi tentu bukan kita ya yang menghukumi, oh ini hadisnya sahih berarti madhab Imam Syafi'i. Oh enggak gitu. Ada syarat-syaratnya yang panjang kali lebar kali tinggi untuk mengamalkan apa? Idza shahal haditsu fahuwa madhabi. Di antaranya dia harus yakin bahwasanya Imam Syafi'i tidak tahu hadis tersebut. Karena kalau Imam Syafi'i tahu hadis tersebut, berarti Imam Syafi'i meninggalkan hadis tersebut bukan karena tidak tahu hadis tersebut, tetapi tahu bahwasanya di dalam hadis tersebut ada illah namanya, ada cacat yang mana tidak bisa diamalkan. Makanya misalnya Imam Malik, misalnya kalau madhab Maliki itu kalau sholat tidak sedekap, kalau sholat dilepas tangannya. Tetapi di dalam muwatta'nya Imam Malik meriwayatkan hadis-hadis sedekap. Ditanya sama muridnya, loh Imam Malik ini madhab antum kan nggak sedekap, kok meriwayatkan hadis-hadis sedekap? Kata Imam Malik, supaya orang-orang bodoh tidak mengira bahwasanya saya tidak tahu hadis ini. Kata Imam Malik. Tapi Imam Malik mempunyai cara pandang yang berbeda. Beliau punya amal ahlul Madinah dan lain sebagainya. Metodologi yang diwariskan dari para sahabat dan para ulama Madinah itu berbeda dengan apa yang diambil dalam madhab lain. Kira-kira segitu ya. Hadza wallahu alam. Nanti tinggal ke pertanyaan karena bentar lagi 8:30. Hadza wallahu alam wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin.